sahabatku pengangguran di seluruh tanah air. Jumpa lagi ya di konten rooftop pengangguran Balikpapan, Kalimantan Timur. Sahabat pengangguran, masih ingat nggak dengan varian anggur yang sudah saya pruning beberapa bulan yang lalu? Ada di konten saya ya, anggur yang ditanam dalam usia 2 tahun tidak pernah berbuah. Dan sekarang kita akan tunjukkan bagaimana hasilnya. Nah, bagaimana perkembangan dari anggur yang sudah kita pruning? Kita tanya langsung pada tuan rumah. Oke, masih ingat dengan Bapak Mahidi ya? Iya. Bapak Mahidi, ini sudah saya pruning, saya sendiri lupa. Kapan ya? Aku ya lupa juga, nggak catat. Tapi gini, yang jelas bisa disampaikan ke viewer kita atau penonton konten YouTube kita, Pak D. Pohon anggur yang sudah Pak D tanam, yang tanpa nama dulu itu 2 tahun sudah ditanam dan belum pernah berbuah. Setelah kami tim rooftop datang ke sini, kan sudah kita perlakukan ya. Pembentukan tajuknya kita perbaiki, media tanamnya kita perbaiki, kemudian kita sarankan untuk pemberian pupuk pembuahannya, dan sudah Pak dilakukan selama 1 bulan ya, yang 1 minggu sekali selama 4 minggu itu. Dan sekarang kita bisa membuktikan Pak D, sudah berhasil berbuah. Ini bisa ditampilkan ya. Nah, pada waktu itu, karena ini pada saat menanam, Pak D kan tidak tahu varian anggur apa ya, jadi tidak ada name tag-nya, dan langsung prediksi saya dari bentuk daun, saya mengatakan bahwa ini varian Ninel Pak D ya. Ninel. Nah, identitas itu bisa dibuktikan setelah anggur ini berbuah, dan kalau dari segi buahnya memang ini bisa dikatakan valid Ninel Pak D. Jadi betul-betul ini sudah Ninel ya. Oke, nah bisa ditampilkan dulu deh semua. Ini, bentar ya, kita saksikan ini jompolannya padat loh ini. Jompolannya padat ya. Nah. Dan berinya nampak besar. Kalau compare dengan jempol dari tangan saya, nah, ini bahkan sudah melebihi besarnya jempol dari tangan saya. Nah, ini jempol yang lain ini bisa kelihatan. Ini berinya gede loh. Ini jujur, tadi begitu saya datang ya, begitu saya datang sama tim rooftop pengangguran turun dari mobil, nampak dari jauh ini buahnya kan masih hijau nih memang, dan berinya besar. Saya kaget, saya kira sain muskat. Saya kira sain muskat. Ternyata ada yang verasen merah. Ya, berarti memang ini lagi, berarti memang Ninel. Nih, jempolan juga besar. Ini dibungkus cover board ya sama Pak D ya, tapi jempolannya besar. Tandemnya besar dan buahnya padat. Jadi ada berapa nih Pak D? 1, 2, 4, 5 dengan 4, ini 5, 6 sama itu 6 atau 7? 6 ya, 6 jempol. Oke, sudah kita review, identitasnya sudah betul, dan buah anggurnya sudah kelihatan Pak D ya. Ada yang masih hijau dan ada juga yang sudah mulai berubah warna ke merah-merahan gitu. Nah, sekarang saya mau tanya Pak D, saya dengar kabar ini tadinya ini bunganya lebat, tandannya begitu seperut memunculkan bunga yang lebat. Pertanyaan saya, kenapa kok sisa 6 nih Pak D? Kok buah yang bertahan ini sisa 6? Apa sebabnya nih? Tolong disampaikan ini mungkin kesalahan saya ya Pak. Iya. Soalnya yang jelas itu kan yang lebih tahu Pak D nih, sahabat yang pengangguran, kemarin ya. itu kan aku kan Pak D Muhaidi nyemprot ini tak semprot. Istilahnya kan ada hama semut kalau nggak salah itu. ya. Jadi pagi-pagi selesai sholat itu masih belum ada matahari, masih pakai listrik itu saja. Jadi beberapa kemudian kelihatannya
salah istilahnya saya ngasih obat tuh salah. Yang jelas kebanyakan obatnya hasilnya daun-daunnya itu gosong ya. Jadi yang mau ada yang tunas bat yang mau nyepur itu akhirnya juga gosong juga. Jadi mengakibatkan buahnya itu ya hanya sedikit begini. Tapi itu pengalaman bagi saya. Jadi yang jelas kan mungkin nggak akan 2 kali lah untuk itu. Baik, jadi gitu sahabat pengangguran. Artinya gini, apa yang dilakukan oleh Bapak Mahidi dijadikan pelajaran ya, khususnya bagi sahabatku pengangguran yang pemula. Diketahui bahwa anggur itu pada saat brokoli ya, itu kalau bisa jangan disemprot-semprot insek dulu. Saya pernah sampaikan, karena pada saat itu juga kita butuh kumbang tuh datang ke area kita ya, agar membantu penyerbukan brokoli itu menjadi buah, pentil buah gitu ya. Nah, sama Bapak Mahidi ya, mungkin karena beliau belum paham betul, dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga ya, karena pengalaman tuh merupakan pelajaran yang sangat berharga Pak De. Ya. Sehingga kedepannya lebih baik lagi gitu ya. Dan ini akibat dari bunga yang lebat tadi sehingga hanya bertahan 6 tandan ini ya, karena faktor di aplikasi insektisida dan mungkin dosisnya juga berlebihan sehingga kena mata butnya itu jadi gosong. Kemudian klaster-klaster bunganya juga jadi banyak yang jadi gosong. Ya, gitu ya. Kebetulan kan semutnya itu di batangnya begitu sampai ke atas gitu. Jadi yang baru di pruning terus ada mata batnya itu ya kesemprot juga. Jadi ya nggak jadi nyeprot. Iya, itu disebut. Tapi tidak masalah Pak De. Tapi dengan tampilan buah yang sekarang, saya mau tanya jujur Pak De, sudah merasa senang belum ini? Kalau aku ini senang, sangat senang. Soalnya terus terang aja saya menanam ini ceritanya kan nggak tahu caranya nanam, bibitnya pun dikasih orang, aku nggak tanya ini anggur apa. Jadi sampai 2 tahun itu nggak ada buahnya. Yang jelas kan aku pakai anjang-anjang seperti nanam labu itu. Saya pikir begitu, tapi nggak pernah ada buahnya. Tapi yang jelas intinya dengan apa yang kami sampaikan ke Pak De sudah Pak De terapkan di lapangan dan diterapkan pada pohon anggur yang Pak Mahidi punya ya, sehingga sekarang bisa membuktikan paling tidak kepada Pak Mahidi sendiri dan keluarga ya, bahwa anggur ini sudah bisa berbuah. Dan juga termasuk pada tetangga-tetangga Pak Mahidi ya kan. Kepuasan tersendiri kan sudah menunjukkan bahwa kepada tetangga bahwa pohon anggur yang kita tanam sudah berhasil berbuah. Gitu Pak Mahidi ya. Sahabat pengangguran yang masih muda-muda, jangan kalah semangat dengan Bapak Mahidi. Kita tanya umur beliau sudah berapa ya. Ini beliau kelola sendiri loh, beronding sendiri, dibikin tajuk sendiri, kemudian dirawat dan dipupuk sendiri. Kita tanya dulu Pak Mahidi ini sebetulnya, mohon maaf nih, usianya sudah berapa? Kalau usia saya 73 tahun. 73 tahun. Nah, ini aku jauh di atas saya. Ini aku maunya itu untuk menanam anggur itu ya mungkin sampai bisa bagaimana caranya bikin bibit, bagaimana caranya bikin media tanamnya. Makanya seperti yang ini kan aku sudah ada galian-galian ini. Oh iya. Jadi ini sahabat pengangguran, Bapak Mahidi sudah persiapkan untuk tempat-tempat media tanam yang baru ya, dan grounding. Ini beliau sudah bikin lubang-lubang ini ya, dikasih ini dinding-dinding batu bata. Kemudian ini baru kebetulan kita datang ke sini lagi meracik metan Pak Mahidi ya. Lagi meracik metan dan untuk mengisi lubang-lubang yang sudah dipersiapkan. Artinya gini, di dalam atap ini ya anggap aja greenhouse. Di skala ini Pak Mahidi sudah ingin menambah pohon anggurnya lagi gitu kan, di samping-sampingnya ini. Dan ini Pak Mahidi, ini sahabat pengangguran, ini sudah ada varian-varian baru ya. Sudah di grounding. Ini apa, ninel juga ya? Ninel itu. Ninel ya. Ini sudah ditanam sahabat pengangguran, sudah di grounding ninel. Ini dari Onro. Oh, ini bukan ninel. Apa? Ini apa ya kemarin tuh ya? Dikasih untuk tukar-tukaran
tukar-tukaran dengan bibitku. Oh, yang ninel yang ini. Sorry disut dulu. Yang ninel yang Pak De. Ya, ini Ninel di sana. Ninel yang belakang itu Ninel. Moondrop. Name tag-nya ada di bawahnya MG, itu Moondrop ya. Ya, nih. Kayaknya sudah mulai jalan. Jadi rencananya nanti pakai teralis Pak ini. Jadi pakai teralis sampai sana Iya. di luarnya ini apa? Jadi yang jelas gini sahabat pengangguran, dengan tempat yang masih kosong, tidak disia-siakan oleh Bapak Maidi untuk menambah pohon anggurnya dan varian yang lain. Tentunya pengen punya juga kan, dengan varian yang lain. Dan nanti masih menyusul ya, sudah disiapkan ada Jupiter, ada akademik untuk mengisi media-media tanam yang sudah dipersiapkan. Ini termasuk salah satu cita-cita Pak Midi ke depannya. Nah, kalau saya punya keinginan, Keinginannya apa ini? itu aku harus bisa membuat bibit sendiri. Entah itu bagaimana caranya, nanti ya aku tetap belajar dan belajar. Iya, harus belajar. Terus nanti kalau saya sudah bikin bibit sendiri, mungkin maaf saja, mungkin tetangga-tetangga yang kemungkinan ada tempat untuk nanam anggur nanti tak kasih bibitnya. Alhamdulillah, suatu niat yang Jadi, sangat baik. Tak kasih untuk tetangga-tetangga itu, jadi biar di depan rumahnya atau gimana ada tanamannya anggur begitu loh. Dan kalau bisa nanti Pak Maidi sebagai leadernya, sebagai pemimpinnya untuk menjadikan kampung di perumahan ini menjadikan kampung anggur. Betul Pak ya? Jadi itu visi dan misi Pak Maidi ke depannya ternyata sudah kita ketahui ya. Ingin menganggurkan di perumahan ini ya dengan buah-buah anggur dan menjadi salah satu kampung anggur seperti yang sudah ada di Jawa. Pak Maidi ya, begitu ya? Iya. Dan ini sahabat pengangguran. Ini memang saya nilai Pak Maidi ini termasuk kreatif ya. Beliau ini termasuk kreatif. Kenapa saya sampaikan gitu? Ini ya. Ini beliau sudah belajar cangkok ya. Di sana di sana. Ini beliau cangkok. Kemudian ini juga beliau cangkok. Ya, tidak apa-apa. Kalau buah anggur kita sudah size-nya sudah membesar, artinya sudah mendekati masa verasen ya, dan menjadi matang, tidak apa-apa. Kalau pohon induknya ini kita cangkok tidak masalah. Tapi kalau lagi masa berbunga, Pak Maidi mohon maaf, lagi masa berbunga, itu jangan melakukan hal ini. Ya. Kenapa? Karena nutrisi masih kita fokuskan untuk pembesaran penjadian bunga dan pembesaran beri. Gitu. Kenapa? Karena pembentukan akar di cangkokan itu kan butuh nutrisi. Tapi karena ini kondisi buahnya sudah mendekati verasen tidak masalah ya. Nah. Ini juga ya. Jadi gitu untuk memperbanyak, maksudnya Pak Midi daripada dipangkas dibuang jadi sampah kan bisa dicangkok jadi pohon baru lagi gitu sahabat pengangguran. Tapi saya nilai cakep deh pokoknya, kreatif ya. Itu tadi pengalaman dijadikan pengalaman yang pertama dan yang terakhir. Kita tidak lepas dari kesalahan dalam belajar Pak Maidi, tapi tidak masalah. Kedepannya lebih baik lagi Pak ya. Ya. Nah apa yang disampaikan ke terakhir nih, saya sampaikan ke penonton YouTube kita Pak Maidi, monggo. Ini bagi Bapak Ibu yang menonton nonton acara ini, meskipun ini ya hanya ngobrol-ngobrol saja. Yang jelas itu seusia saya itu 73, tapi saya masih kepengen belajar dan belajar. Entah nanti sampai kapan umur saya ini. Tapi yang jelas seusia saya itu memang sudah tua. Tapi yang jelas aku kepengen belajar nanam anggur ini sampai bisa bikin bibit sendiri, bisa memperbanyak bibit, dan kepengen tahu apa macam-macamnya anggur, varietasnya. Jadi aku tahunya ya yang ini saja. Dia bilang Ninel, ini ya baru tahu juga. Yang lain-lain ini ya baru ada apa yang rencana mau saya tanam itu. Ya, dan sudah terbukti di sini kan sudah banyak varian lain Pak. Makanya untuk ini adik-adik saya dan mungkin saudara-saudaranya lebih muda, saya pikir belajar itu
tidak ada jeleknya meskipun usianya sudah tua, meskipun Tidak ada batas usia untuk ya belajar. nggak ada batas usia, meskipun yang ngajari itu lebih muda tapi pengalamannya lebih banyak, ya itu pun juga diterima. Cakep. Baik, terima kasih banyak Pak Maidi. Semoga apa yang Bapak usahakan bisa berjalan dengan baik Amin. dan menghasilkan buah yang banyak Amin. kedepannya dan menjadi seorang penanam anggur yang sukses. Amin, Di amin. daerah mana nih Korpi? Di Sepinggan. Di Sepinggan Baru. Sepinggan Baru. Ya, inspirasi buat yang lain. Terima kasih sahabat pengangguran di seluruh tanah air. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jumpa lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.